Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran meskipun masih dalam keadaan daring. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan selanjutnya mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di apotek ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di mana ada 5 tahap ya. Minimalnya ada 5 tahap. Kemudian kita kemarin sudah sampai ke perencanaan dan pengadaan ya, dan untuk selanjutnya kita ke penyimpanan obat, dan sebelumnya tentunya sebelum disimpan ke penerimaan terlebih dahulu. Nah, untuk penerimaan obat yang sebelumnya tadi kita sudah pesan ya ke PBF, tentunya akan diterima obatnya di apotek ya, sesuai dengan SP yang sudah kita buat, yang sudah kita kirimkan ke PBF. Nah, dalam penerimaan obat tentunya tidak asal kita terima saja ya, tapi kita harus juga melakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk alurnya mungkin nanti dapat dilihat di slide, yaitu yang pertama, obat yang diterima dari PBF itu dikirimkan beserta dengan faktur ya. Jadi tidak hanya obat saja, tapi ada bukti pengiriman berupa faktur. Jadi penerimaan obat itu disertai dengan faktur obat. Nah, di faktur itu nanti kita bisa lihat ya bagaimana bentuk dari faktur itu. Untuk bentuknya nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian obat yang kita terima itu harus dicek terlebih dahulu antara surat pesanan dengan obat yang datang. Jadi dicek apakah obat yang datang itu sesuai dengan pesanan yang kita pesan ya, sesuai dengan SP. Kemudian selain itu pengecekan juga jumlahnya, jenisnya, dan kondisi fisik obat serta expire-nya. Jadi jumlahnya apakah sama ya dengan yang kita pesan, kemudian apakah sama dengan yang ada di faktur. Ya, misalnya kita memesan paracetamol sirup ya, jumlahnya 10 di surat pesanan, kemudian yang datang adalah 15 botol misalkan, seperti itu. Atau di fakturnya dituliskan 10 botol, ternyata jumlahnya kurang. Nah, itu kita harus teliti. Kemudian jenisnya juga, misalnya tadi yang dipesan adalah paracetamol sirup, ternyata yang datang adalah paracetamol tablet misalkan, seperti itu. Kemudian expire-nya nanti tergantung dari apoteknya, apakah untuk batasan expire itu yang diterima itu berapa tahun. Misalnya untuk apotek X batasan expire date-nya adalah 2 tahun ke belakang misalnya gitu. Kemudian jika ada obat-obat, misalnya tadi paracetamol datang ternyata expire-nya adalah Desember 2021, berarti jika sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan dari apotek yang tadi disebutkan, berarti obat tersebut tidak boleh diterima begitu ya. Kemudian juga dilihat dari kondisi fisik obatnya ya, apakah ada penyok, apakah ada rusak. Nah, itu harus kita cek sebelum barang diterima. Nah, bagaimana nanti jika tidak sesuai antara surat pesanan dengan obat yang datang atau dengan fakturnya, nanti tergantung kebijakan dari apoteknya. Apakah akan dikembalikan atau diretur ya, namanya diretur barangnya, atau diterima terlebih dahulu kemudian nanti akan diperbaiki fakturnya gitu ya. Nanti tergantung dari kebijakan apoteknya itu sendiri. Kemudian jika semua obat yang datang sudah dicek dan semuanya oke, sesuai, berarti obat yang tadi datang dari PBF kita akan terima ya, dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf di faktur ya, disertai dengan stempel apotek ya. Jadi jika sudah di paraf atau dicap stempel apotek di dalam faktur, tandanya bahwa kita sudah mengecek dan sudah oke ya, yang ada di faktur itu sudah kita terima begitu. Kemudian setelah itu obat yang datang akan kita terima, tentunya akan disimpan ya di tempatnya, juga dituliskan di dalam kartu stok.
begitu. Nah, ini adalah contoh dari faktur obat ya. Faktur obat nanti berbeda-beda dari tiap PBF. Ini contoh diambil dari PBF Pentavalent ya. Jadi dari faktur ini kita bisa melihat nama PBF-nya ya, kemudian biasanya di bawah ada izin PBF juga ya, ini izin PBF-nya. Nah, berarti legalitas PBF itu kita bisa lihat dari sini. Kemudian ada tentunya ada tujuannya, jadi kita lihat juga ini ya. Pertama obat datang, kita lihat benar tidak ini untuk apotek kita, begitu. Kita cek dulu. Kemudian ada faktur number ya, atau nomor faktur ya. Kita bisa dilihat di sini, ini adalah nomor fakturnya. Kemudian ada tanggal faktur ya. Tanggal faktur, kemudian ada tanggal jatuh tempo ya. Tanggal jatuh tempo ini adalah menunjukkan batas waktu dalam pembayaran ya. Jadi jika sudah tanggal sekian yang tertulis dalam faktur, berarti kita harus sudah membayar obat ya. Kemudian di sini temponya juga bisa ditunjukkan di sini 21 hari, berarti tempo kredit kita ya adalah 21 hari. Jadi jika sudah 21 hari atau sudah masuk ke dalam tanggal ini, berarti kita harus sudah membayar fakturnya gitu ya. Nah, untuk tempo ini nanti tergantung dari PBF-nya, ada yang temponya 21 hari, ada yang mungkin 30 hari begitu ya. Nanti tergantung dari PBF-nya, ataupun nanti bisa ada perjanjian dengan PBF untuk temponya berapa hari. Kemudian di bawahnya ada nama barangnya ya, nama barang, kemudian ada nomor batch-nya, kemudian ada expire date-nya, ada quantity atau jumlahnya yang kita pesan ya, kemudian ada harga dan total harga ya. Kemudian di bawah ini ada total harga, maaf ini kepotong ya. Kemudian mungkin ada diskon, potongan, dan nanti jumlah tagihan. Nah, yang kita bayarkan sesuai dengan faktur adalah yang di bawah ya, yang jumlah tagihan yang sudah dikurangin potongan juga ditambah dengan PPN ya. Kemudian nanti kita tanda tangan di bawah sini ya, di penerima tanda tangan atau paraf. Kemudian nama, diberi tanggal juga, tanggal penerimaan ya. Tanggal penerimaannya tidak sama dengan tanggal faktur, mungkin tidak sama ya. Misalnya ini tanggal fakturnya tanggal 8, ternyata baru diterima kita tanggal 9. Nah, kita harus tulis di sini tanggal 9. Kemudian jangan lupa untuk stempel apotek. Begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah saat kita menerima faktur, tentunya kita gunakan faktur tersebut untuk menghitung harga obat yang akan kita jual ya. Jadi kita akan menentukan harga jual dari Movacot Cream 10 gram itu berapa harganya. Tentunya kita akan melihat di faktur ini ya. Nah, ternyata harganya adalah 66.550 untuk yang satu tubnya. Ya, bagaimana cara menentukan harga jualnya? Tentunya nanti ditambahkan dengan PPN ya. Potongannya mungkin mau dikurangin diskon untuk pasien ataukah diskon hanya untuk apotek, itu terserah apoteknya ya. Dan ditambahkan dengan margin keuntungan. Nah, untuk faktur dari Pentavalent ini obat atau harga obat yang tercantum dalam faktur sudah ditambahkan PPN ya di dalam sini. Ya, nanti kita lihat di faktur yang lain PPN-nya ditambahkan di bawah. Ya, jadi kalau di bawah ini sudah tidak ada tambahan PPN, berarti harga di atas adalah sudah ditambah PPN. Jadi kita tinggal tambahkan persen keuntungan saja. Ya, misalnya mau menghargain Movacot Cream ya dengan margin keuntungan 20%. Berarti kita tinggal tambahkan 66.550 ya, ditambah dengan marginnya 20%. Nah, sudah ketemulah harga jual dari Movacot Cream. Ya, untuk mungkin nanti kita akan latihan di praktikum ya, untuk pengenalan saja. Kemudian kita lihat untuk faktur selanjutnya, ini dari Inti Sentral Pharma ya. Sama ya, tadi ada nama PBF-nya, kemudian alamat,
kemudian ada izin PBF-nya ya, ada tanggal faktur, ada nomor faktur, ada jatuh tempo, kemudian ada nama barang ya, ED, expire, kemudian ada harga. Nah, yang di bawah ini bedanya dengan yang tadi adalah ada tambahan PPN ya. Jadi jika yang tadi dari Pentapalen tidak ada PPN di bawah karena di atas sudah ditambah PPN. Kalau ini berarti misalkan kita lihat bioplasenton 14.500 ya, untuk satu buahnya berarti dia ini 14.500 belum ditambahkan PPN. Jadi kita harus tambahkan PPN-nya dulu untuk menghargai obat harga jual ya. Jadi untuk harga jual bioplasenton itu harganya adalah 14, misalnya kan kita mau tambahkan 20%, berarti 14.500 ditambah PPN ya 10%, ditambah keuntungannya 20%. Gitu ya. Nah, bedanya yang tadi sudah ditambahkan PPN di sini, kalau ini belum ya. Jadi ditambahkan dulu 10%. Kemudian ada total dan ada parap ya, para penerima, kemudian nama dan tanggal diterima serta cap apotek. Nah, kemudian ini ada contoh juga yang tadi, misalkan obat yang diterima adalah tidak sesuai gitu ya, atau double. Ini ceritanya double, berarti nanti di fakturnya ditulis jadi si apotek ini nggak mau nerima lagi nih karena template-nya datangnya 2 kali ya dengan faktur sebelumnya ya. Jadi ditulis di sini retur, kemudian ditulis kenapa, alasan returnya apa, double ya. Kemudian misalnya kondisinya rusak, nanti ditulis retur dalam kurung kemasan rusak, atau retur dalam kurung expire date dekat gitu ya. Jadi tandanya seperti ini, diberi tanda. Kalau jika tidak ditandai retur atau kita barang obatnya kita retur, ternyata kita tidak ditandai fakturnya, nanti bisa saja nanti saat penagihan ini akan tertagih ya, ini akan terbayar ya, padahal obatnya sudah di retur. Jadi di fakturnya harus ditulis retur. Kemudian nanti dibayarkan obatnya yaitu saat jatuh tempo, yaitu tanggal 29 bulan 1 begitu ya. Oke, mungkin untuk faktur semoga kalian paham ya. Selanjutnya adalah format buku pembelian. Jadi tadi faktur yang diterima itu tidak hanya kita simpan ya atau diarsipkan, tetapi kita salin juga ke buku pembelian. Jadi disalin ya, ditulis ulang di dalam buku tanggal terimanya tadi tanggal berapa, kemudian PBF-nya apa, misalnya Pentavalen, kemudian nomor fakturnya berapa, tanggal faktur, nama barang, jumlah barang, batch, itu semua disalin ke dalam buku pembelian. Atau misalnya di apoteknya sudah pakai komputer, itu bisa lewat komputer, jadi di input di komputer ya. Jadi untuk yang sistemnya sudah komputer, mungkin nanti stoknya juga otomatis akan bertambah ya gitu kalau kita memasukkan pembelian kita gitu ya. Kemudian tadi obat yang sudah kita terima, kemudian fakturnya sudah ditulis di buku penerimaan obat atau buku pembelian obat ya. Kemudian obatnya kita simpan ya. Nyimpennya bagaimana? Nyimpennya tentunya tidak asal-asalan ya, tidak asal tumpuk-tumpuk ya, tapi juga harus diperhatikan ya penataannya atau penyimpanannya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya tentunya ya untuk memelihara mutu obat ya. Jadi kalau kita asal-asalan, tentunya kita tidak tahu ya, tiba-tiba mungkin obatnya tidak terlihat penyimpanannya seperti apa gitu. Kemudian menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau menyimpannya asal-asalan, tidak ada kartu stok juga gitu ya, mungkin nanti ada yang ngambil atau ada yang nyuri gitu ya, kita tidak bisa mengecek begitu. Kemudian menjaga kelangsungan persediaan, tadi juga memudahkan dalam mengecek barang ya. Misalnya kita akan membuat perencanaan, tentunya
jika penyimpanannya asal-asalan, kita nggak bisa lihat sisa stoknya berapa sih, begitu ya. Kemudian memudahkan pencarian dan pengawasan. Ya, ini tentu saja jika ada yang konsumen misalnya atau resep, kita akan lebih cepat juga ya dalam mengerjakan obat peracikannya atau penyiapannya, gitu ya. Kemudian prosedurnya yang pertama adalah petugas ya, jika ada gudangnya ya, tentunya petugas gudang mencatat seluruh kemudian ditulis tadi buku penerimaan barang ya. Petugasnya nanti tidak hanya petugas gudang ya, tapi petugas apotek gitu ya. Tadi sudah dicatat ya di buku penerimaan barang. Selain dicatat ke buku penerimaan barang atau buku pembelian barang, kita akan catat juga ke dalam kartu stok ya, jadi sesuai dengan jenis dan sifat barangnya. Nah, untuk satu item obat punya satu kartu stok, jadi kita harus sesuaikan, kita tulis dalam kartu stok obat tersebut datang atau diterima berapa banyak gitu ya. Kemudian disimpan juga di dalam lemari, tentunya dalam lemari yang ada di apotek sesuai dengan peruntukannya ya. Misalnya lemari-lemari yang di depan itu untuk obat OTC, kemudian di belakang untuk obat ethical atau obat-obat dengan penyimpanan khusus ya, seperti narkotika, itu disimpan dalam lemari narkotik. Nanti dilihat untuk narkotik itu apa saja sih, harus bagaimana sih penyimpanannya gitu ya, kuncinya harus bagaimana, tentunya kalian masih ingat ya di kelas 10. Kemudian ada obat-obat yang disimpan di lemari pendingin atau kulkas obat ya. Nanti selanjutnya namanya adalah cold chain product ya. Itu nanti kita bisa mengkategorikan vaksin begitu ya, kemudian suppositoria. Nah, bagaimana sih cara pengelolaannya begitu ya. Kemudian bahan yang mudah terbakar itu nanti disimpan terpisah juga, tentunya di lemari yang terpisah ya. Kemudian obat-obat high alert ya, jika ada di apoteknya berarti disimpan di lemari high alert. Nah, nanti dalam penyimpanan juga harus diperhatikan ya, sesuai dengan penyimpanan yang tertera dalam kemasan ya. Misalnya simpan dalam suhu sekian gitu ya, kita harus sesuaikan ya sesuai dengan obatnya. Atau simpan tidak boleh terkena cahaya begitu ya, nanti kita harus perhatikan juga begitu ya. Kemudian untuk sistem penyimpanannya bisa berdasarkan alfabetis, jenis sediaan, FIFO dan FIFO, dan farmakoterapi ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya. Untuk alfabetis berarti sesuai dengan abjad ya, disusun dari A kemudian sampai Z gitu ya. Kalau jenis sediaan berarti disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Misalnya tablet disimpan dengan tablet, untuk sediaan sirup disimpan sama gitu ya, untuk sirup saja gitu. Kemudian FIFO dan FIFO yaitu first in first out dan first expired first out, dan mungkin juga bisa gabungan ya dari keempat ini. Misalnya obatnya disusun berdasarkan farmakoterapi atau khasiatnya, tapi juga dia disusun berdasarkan alfabetis dan bentuk sediaan, juga FIFO dan FIFO ya, jadi kombinasi gitu ya. Kemudian fungsi dari pencatatan kartu stok, untuk apa sih kita nyatet di kartu stok, ngeribet-ribetin gitu ya. Tentunya tidak hanya mencatat saja ya, dari penulisan kartu stok itu kita bisa mengetahui ya bagaimana sih mutasi obat, yaitu keluar masuknya obat itu seperti apa ya. Kemudian sebagai alat bantu untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan, distribusi, pengendalian persediaan, juga sebagai pembanding terhadap keadaan fisik. Jadi kita lihat sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai perencanaan ya, salah satu dokumen yang digunakan adalah kartu stok. Jadi dari kartu stok kita bisa lihat selama satu periode itu keluarnya barang itu seberapa banyak. Nanti kita bisa lihat, kita bisa susun untuk melakukan perencanaan begitu ya. Kemudian dari kartu stok kita bisa lihat keadaan fisik obatnya itu betul tidak ya. Misalnya di dalam kartu stok harusnya ada 20 tablet, ternyata fisiknya obatnya yang ada dalam
kotak obat 19. Berarti kita kehilangan satu obat ya. Nanti kita bisa cek, telusur kenapa ini, satunya kemana, begitu ya. Begitu, kemudian kita lihat formatnya, mungkin kalian juga sudah pernah lihat, sudah pernah mengisi ya. Untuk cardstock nanti bisa yang utama gitu ya, ada nama obat, kemudian ada satuan obat. Nah, boleh juga ditambah dengan kemasan atau pabriknya dari mana gitu ya. Kemudian tentunya harus ada tanggal, kemudian dari atau kepada, dari mana ini obatnya, kemudian kepada siapa keluarnya, itu harus dicatat. Kemudian nomor batch-nya, expirednya, masuk dan keluarnya obat itu berapa, serta sisanya berapa, kemudian juga para petugasnya gitu. Kemudian untuk tambahan ya, untuk mengenai pengamanan mutu obat, jadi jika kalian menemukan ada tanda-tanda perubahan mutu obat, misalnya tablet ada perubahan warna, kemudian ada retak-retak, pecah begitu ya, atau yang cairan misalnya keruh, kemudian warnanya berubah, itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tentunya adalah ada 3 yang tindak lanjutnya. Yang pertama, kita kumpulkan ya, kemudian disimpan terpisah ya, tidak disatukan dengan obat-obat yang layak jual. Jadi kita disimpan di lemari terpisah ya. Misalnya kita tulis lemarinya lemari obat rusak atau lemari obat expired begitu ya. Setelah dikumpulkan kemudian bisa dikembalikan atau diklaim ya, bisa kita retur, tetapi tentunya dalam peraturan tergantung dari distributor atau PBF-nya apakah ini bisa diretur atau tidak ya. Misalnya untuk satu box yang masih utuh itu kemungkinan bisa ya, tapi jika sudah potong-potong atau tercecer gitu sepertinya tidak bisa gitu ya, nanti tergantung dari dari PBF-nya. Kemudian bisa dihapuskan ya, cara apa? Tentunya dengan dimusnahkan ya. Jadi dimusnahkan obat-obat tadi yang sudah rusak atau expired, nanti digabung ya, dimusnahkan. Tentunya nanti ada laporan juga ya ke Dinas Kesehatan bahwa kita sudah melakukan pemusnahan obat. Kemudian istilah lainnya tambahan di apotek nanti kalian akan sering mendengar ya, mungkin tidak hanya apotek tapi juga di rumah sakit ataupun PBF juga ada yang namanya stock of name atau stock of name gitu ya. Apa sih stock of name itu? Stock of itu kita menghitung ya seluruh keadaan stok obat ya. Jadi fisik obatnya ada berapa ya untuk tiap periode. Misalnya kalian melakukan stock of name di apotek itu setiap 1 bulan sekali kah, atau 3 bulan sekali kah, atau 6 bulan sekali gitu ya, nanti tergantung dari apoteknya berapa kali melakukan stock of name ya. Jadi dari stock of name itu kita bisa mengetahui keadaan stok obat dan mutasi obatnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menghitung jumlah fisik obatnya. Jadi dihitung semua obat ada jumlahnya berapa ya untuk tiap item obatnya. Kemudian kita juga bisa sambil melihat tanggal kadaluarsa obat ya, ada obat yang kadaluarsa atau tidak, ada yang mendekati kadaluarsa, itu nanti kita juga bisa kontrol gitu ya. Kemudian dicatat juga hasilnya. Nah, selain itu dari stok of name juga kita bisa lihat keadaan stok obat, juga keadaan harta apotek ya. Jadi total harta apotek itu ada berapa, nanti kita bisa hitung ya. Kemudian dari stok of name kita bisa melihat juga ya, karena kita lihat dari pembelian, misalnya satu periode kita membeli suatu barang sekian gitu ya, kemudian ternyata kenyataannya adalah sekian. Jadi kita bisa lihat selisihnya, misalnya oh ternyata ini ada obat yang hilang, obat yang rusak atau obat yang nggak tahu kemana begitu ya, nanti harus bisa ditelusuri. Kemudian mungkin itu ya untuk stok. Mungkin kita akan lanjutkan ke pengelolaan perbekalan farmasi selanjutnya ya. Tadi kita sudah sampai ke penyimpanan ya. Untuk selanjutnya berarti kita ke pelayanan atau distribusi. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.